Kalau kalian melihat mobil rally melakukan hal ini, terus begini, dan begini, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa mobil ini bisa cukup kuat untuk menahan ini semua? Bahkan, mobil rally bisa tetap ngebut di jalanan yang hancur, berlumpur, bahkan bersalju. Sedangkan kalau dengan mobil yang sama yang baru keluar dari pabrik, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Ya, contohnya mobil bawaan pabrik Toyota GR Yaris dengan versi rally-nya, atau Hyundai i20 bawaan pabrik dengan versi rally-nya, atau bahkan Xpander EP4 dengan Xpander pabrikan. Walaupun kalian udah pasti tahu jawabannya ya nggak bisa, tapi di sini kita akan membahas perbedaan antara mobil versi jalan raya pabrikan dan mobil pabrikan rally. Mobil rally bisa begitu sangat kuat dan tahan lama daripada mobil jalanan, ini karena memang mobilnya udah di-upgrade abis-abisan daripada mobil pabrikan awalnya. Kita akan menjabarkan semuanya. Yang pertama ada body shell. Mobil jalanan hadir dengan sifat yang nyaman bagi pengemudi dan nyaman bagi penumpang. Mobil jalanan juga memiliki shock yang empuk, AC, dashboard yang keren, dan kursi yang empuk. Ini memang semuanya dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Di sisi lain, mobil rally dilucuti sampai ke tulang. Sasis mobil rally juga dilengkapi dengan cangkang luar berongga yang diperkuat untuk menahan goncangan yang terjadi di trek rally. Mobil itu juga jauh lebih ringan daripada mobil jalan raya, yang membuatnya lebih cepat. Kemudian yang kedua ada roll cage. Di mobil standar udah pasti nggak ada ini dong. Kalau ada ini, udah pasti sifat asli mobil itu hilang. Ya contohnya kayak Xpander bawaan pabrik dipakein roll cage. Udah nggak jadi mobil keluarga lagi tuh, karena bentuknya udah jadi serem. Mungkin dari kalian semua udah tahu apa fungsi roll cage dan bentuk roll cage kayak apa. Tapi di sini kita bahas lagi aja. Kali aja ada yang belum tahu. Roll cage adalah kerangka yang dirancang dan dibangun secara khusus. Roll cage juga biasa dibuat di kompartemen penumpang kendaraan untuk melindungi penumpang dari cedera atau kematian dalam suatu kecelakaan, terutama jika terguling. Kemudian selanjutnya ada suspension. Mobil rally kelas dunia tidak memakai suspensi standar bawaan pabrik, yang mementingkan kenyamanan dan durabilitas. Mobil rally menggunakan suspensi khusus yang dapat berbelok di tikungan tajam dan tahan menahan guncangan jalan yang rusak. Ditambah, suspensinya juga harus kuat menahan beban setelah melakukan jumping. Sebagian besar, mobil rally menggunakan suspensi yang dapat disesuaikan yang memungkinkan tim untuk mengubah ketinggian mobil, kekuatan suspensi, tingkat putaran mobil, dan banyak lagi. Jadi benar-benar beda sama mobil hari-hari ya. Ya kalau dipakai di mobil hari-hari kita pasti rasanya kurang nyaman banget. Ditambah lagi harganya udah pasti mahal. Kemudian ada skid plate. Mobil rally secara khusus dilengkapi dengan pelindung benturan yang disebut skid plate, yang berada di bagian bawah mesin. Ini membantu melindungi gearbox agar tidak terkena benturan batu saat kecepatan tinggi. Walaupun di mobil standar juga biasanya ada, cuman dari segi bentuknya berbeda, walaupun tujuan utamanya sama. Kemudian ada jok. Mobil rally dilengkapi dengan kursi bucket yang harus disetujui oleh FIA. Ketinggian jok lebih rendah dari mobil harian biasa, dan bagian samping kursi benar-benar memeluk pembalap. Ya namanya juga bucket ya, jadinya memeluk. Kenapa harus model bucket? Ini bertujuan agar pembalap kepalanya tidak terpental ke kiri dan ke kanan kalau lagi di jalanan yang sangat rusak, bahkan ketika crash. Selain itu, sabuk pengaman 5 titik digunakan untuk menjaga pembalap tetap di tempatnya, bahkan ketika mobil melakukan lompatan. Bayangin kalau mobil bawaan pabrik udah pakai jok bucket. Kalau dari sudut pandang anak muda sih udah pasti keren banget. Tapi kalau dari sudut pandang orang tua atau yang kurang suka sama model balap, pasti bilang ini aneh banget. Jadi nggak mungkin dipakai di mobil bawaan pabrik. Kemudian ada ban. Sebagian besar mobil rally menggunakan ban komposit khusus yang tidak dapat digunakan pada kendaraan jalan raya. Ban ini memiliki dinding samping yang sangat kuat yang dapat menyerap benturan signifikan dalam kondisi off-road dengan kecepatan tinggi. Ban rally juga memiliki beberapa tipe, yang mana ada tipe hard, medium, dan soft juga. Lalu selanjutnya ada bonnet scoop. Mobil rally memiliki panas yang tinggi dan jauh berbeda dengan mobil pabrikan biasa. Jadi mobil rally butuh banget bonnet scoop. Kegunaan bonnet scoop membantu melepaskan udara panas mesin, yang mana udara dingin masuk melalui kisi-kisi mesin, kemudian mendorong udara panas keluar. Dengan adanya bonnet scoop mesin, ini menjaga udara sejuk di sekitaran mesin sehingga mobil tidak overheat. Kalau di mobil harian biasa, kayaknya nggak butuh-butuh banget ya ini, karena emang udah didesain sebagaimana mestinya,
agar panas tidak berlebih. Kemudian ada air scoop. Di kabin mobil rally sangatlah panas, ditambah mobil rally tidak memiliki AC seperti mobil pada umumnya. Kemudian kaca mobil dan co-driver pun tertutup rapat, hanya ada celah sedikit aja. Jadi udah bisa dipastikan pembalap rally akan kepanggang di dalam mobil. Untuk mengatasi hal itu, di mobil rally biasanya dipasangin air scoop. Air scoop dipasang di atas mobil untuk memungkinkan udara dingin masuk ke dalam mobil. Satu-satunya cara untuk menjaga udara tetap sejuk dan segar adalah dengan memasang air scoop. Mereka juga memiliki filter built-in untuk mencegah debu masuk ke kabin. Udah jelas ya, ini udah pasti nggak ada di mobil pabrikan biasa. Karena di mobil pabrikan udah jelas ada AC-nya. Kenapa mobil rally nggak boleh pakai AC? AC pada dasarnya menambah beban kerja mesin. Jadinya di mobil balap manapun tidak akan namanya menggunakan AC. Lalu selanjutnya ada bonnet clips. Kalau dibandingkan sama mobil standar bawaan pabrik, ini jauh berbeda ya. Yang mana kalau bawaan pabrik, kalau mau buka kap harus pencet tombol di dalam kabin mobil. Dan memiliki kurangan yang biasanya mengalami susah dibuka karena macet di temperatur tinggi. Sedangkan di mobil rally nggak ada itu. Jadi mobil rally harus dipasangin bonnet clip. Ini karena bonnet clip lebih cepat dan lebih mudah untuk digunakan dalam keadaan darurat. Jadi di mobil rally nggak ada kunci kap mesin dan memasang bonnet clip mesin untuk kenyamanan dan keamanan. Walaupun ini dipilih untuk menjadi standar keselamatan di rally, tapi ada kelemahannya juga. Bonnet clip gampang lepas saat terkena benturan. Yang mana kalau bonnet clip udah rusak, ini bisa berakibat fatal. Contohnya kayak gini nih. Kalau udah kejadian kayak gitu, udah bingung dah. Kalau berhenti ya kehilangan waktu, kalau digas terus bisa nubruk. Kemudian ada bumper clips. Ini adalah plat baja yang disekrup ke bumper. Yang mana ini merupakan fitur tambahan pada mobil rally, agar bumper tidak mudah lepas. Ya kalau di mobil jalan raya, udah pasti nggak ada ini dong ya. Karena kalau di mobil hari-hari, biasanya cukup baut kecil aja. Soalnya kita kan nyetir santuy-santuy aja, nggak kayak pembalap. Terus yang terakhir dan paling kelihatan adalah mesin. Mesin yang digunakan mobil rally sangat jauh berbeda dengan mobil biasa. Kenapa begitu? Ya balik lagi, kegunaannya untuk apa? Kalau mobil harian kan untuk kenyamanan, jadi mesinnya standar aja udah mencukupi banget. Dan untuk mobil rally, ini udah jelas banget buat kompetisi. Jadinya emang udah beda banget di sini. Itulah perbedaan besar antara mobil pabrikan dan mobil rally. Walaupun mobilnya sama, tipenya sama, tapi tetap aja mereka berbeda. Terus pabrikan bohongin customer dong dengan perbedaan ini? Sebenarnya sih enggak. Satu-satunya alasan produsen mobil menghabiskan jutaan dolar untuk bersaing dalam rally berasal dari teori ini nih. Balapan pada hari Minggu, jual pada hari Senin. Ide yang diungkapkan di sini adalah jika sebuah perusahaan mobil dapat membuat mobil mereka bersaing atau bahkan mungkin menang, penggemar akan menginginkan beberapa silsilah itu di mobil mereka sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa rally begitu diminati. Mobil-mobil rally sangat relatable. Sebagian besar orang tidak akan pernah bisa merasakan dinamika mobil Formula One atau prototipe Le Mans karena arsitekturnya sangat berbeda dengan mobil hari-hari. Balik lagi nih, di dalam rally, mobil mungkin banyak dimodifikasi, tetapi didasarkan pada mobil jalanan yang diproduksi secara massal. Hasilnya, penonton dapat memahami apa yang dilakukan pembalap profesional untuk membuat mobil tampil maksimal. Kira-kira seperti itulah, karena emang balik lagi nih, pabrikan mengikuti rally sebenarnya emang untuk acara mereka melakukan periklanan. Jadi walaupun semuanya berbeda kecuali tampilannya, tapi tetap aja ketika mobilnya juara akan ada rasa pride lebih untuk mobil itu. Jadi benar-benar balik lagi ke branding. Secara kasarnya itu sih. Terus ada nggak mobil pabrikan yang mirip sama mobil rally-nya? Ya kalau dari segi mirip lebih dari 70% sih nggak ada. Tapi kalau mirip lebih dari 30% sih ada. Kayak Subaru Impreza WRX, kemudian Ford Fiesta ST, Ford Focus RS, Mitsubishi Lancer Evolution, kemudian Hyundai Velostron N. Dan yang terbaru ada GR Yaris. Mobil-mobil ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan mobil WRC lebih dari 30%. Benar-benar acara WRC ini relate banget sama mobil pabrikan pada umumnya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini